Kepala Balai Besar Wilayah 5. Anda kembali di Breaking News TV One. Atas upaya maksimal, atas kerja keras upaya maksimal yang sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Bupati, para stakeholders ya, dan masyarakat. Terima kasih, sangat kami apresiasi, dan semoga kondisi tadi sudah dikatakan sudah kembali kondusif ya. Namun jangan lelah, mohon maaf nih, jangan lelah, tetap dampingi masyarakat agar mereka tidak terpengaruh oleh isu hoax dan agar mereka selamat dalam arti kerjasama dengan Dinas PUPR atau BPBD ya, memastikan bangunan-bangunan yang akan ditempati kembali oleh masyarakat itu masih benar-benar aman atau tahan gempa. Begitu Pak, terima kasih sekali. Ya, sama-sama Ibu Kepala. Oke, selamat bertugas Pak. Ya. Salam untuk masyarakat di sana agar tetap tenang gitu ya. Terima kasih Mbak Ririn, begitu Mbak. Ya, terima kasih Ibu Kepala BMKG, terima kasih Pak Justus selaku Kepala Balai Besar Wilayah BMKG 5. Terima kasih juga atas respon cepat teman-teman BMKG Balil 5 atas kejadian gempa bumi hari ini ya Bapak. Baik Ibu, kami lanjutkan pertanyaan di chatroom sudah menunggu Ibu dari Farida MNC Ibu. Mbak Farida menanyakan terkait intensitas gempa di Jayapura selama 1 bulan terakhir tercatat 1079 kali kejadian. Apakah hal ini wajar terjadi? Itu yang pertama. Kedua, apakah gempa yang terjadi di Jayapura ini bisa diprediksi dan kapan meredanya seperti itu? Ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi Bidang Geofisika, mungkin mohon perkenan Bapak untuk mempertegas atau Ibu terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa hari ini dan adakah laporan terkait jumlah kerusakan bangunan seperti itu. Kami persilakan kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Ririn dan juga Bapak Ibu yang telah menyampaikan perhatian dan pertanyaannya. Dan saya sekali lagi juga menyampaikan rasa prihatin juga kepada warga masyarakat. Namun jangan khawatir, mohon tetap tenang, jangan panik ya. Kita terus memonitor dan mendampingi. Namun sekali lagi tetap harus waspada. Nah, kemudian kenapa sampai 1000 kali lebih? Nah, ini kejadian atau gempa yang sudah terjadi di wilayah Jayapura dan sekitarnya sudah sebegitu seringnya kejadiannya. Ini akibat dari kondisi batuan yang ada di wilayah tersebut adalah batuan yang tipenya brittle, rapuh. Ya, jadi kondisi rapuh ini mengakibatkan istilahnya itu sangat sensitif untuk bergetar. Jadi energi untuk terjadi pelepasan energi karena gempa bumi, karena rapuhnya batuan, itu pelepasannya tidak bisa seketika langsung selesai. Jadi ada beberapa porsi dari energi tersebut yang masih tertahan dan akan terlepas itu tadi selama beberapa kali menyesuaikan kondisi ini tadi kerapuhan batuan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya saya persilakan ini Bapak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami untuk menambahkan. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Kepala. Mohon izin Bapak Deputi bahwa apa yang terjadi di Papua itu setelah kita analisis ada dugaan bahwa tipe gempa yang terjadi itu adalah tipe tectonic earthquake swarm ya. Jadi dalam swarm juga bisa terjadi salah satu gempa relatif besar dan punya aftershock juga, tetapi secara general sulit untuk membedakan mana yang menerima main shock sehingga kita kategori sebagai
gempa bumi Swam. Tapi ini akan kami teliti lebih lanjut. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di zona gempa tersebut, dengan adanya perubahan mekanisme sumber, ini juga kemungkinan adanya fenomena off fault seismicity, di mana gempa yang terjadi sebelumnya itu dengan tipe mekanisme sumber sesar turun, kemudian bisa memicu sesar di dekatnya, dan itu dibuktikan dengan gempa hari ini berbeda dengan gempa pada tanggal 2 Januari yang 5,4, tetapi 5,2 hari ini tipe vokal mekanisme adalah sesar geser atau strike slip, sehingga dua kemungkinan ini masih akan kita kaji, dan ini menjadi sebuah kajian menarik bagi para ahli kebumian. Terima kasih, Bu. Bagaimana pengaruh kondisi batuan, Pak? Nah, kalau kondisi batuan memang karena adanya tekanan stres di daerah itu, kemudian juga adanya tektonik fault yang terlalu kompleks, maka implikasinya adalah tegangan yang terbangun itu memicu rekan-rekan yang terus terjadi. Itu menjadikan gempa kecil terus terjadi. Tapi suatu saat akan hilang, Ibu. Apa yang terjadi di Jailolo, Ambon, di Mamasa itu akan berakhir juga, Ibu. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita melihat kedalaman gempa bumi ini kan relatif dangkal, 10 km. Di mana pada kedalaman tersebut litifikasi atau pembentukan batuan itu tidak sekompak pada kedalaman yang puluhan kilometer atau ratusan kilometer, sehingga kondisi batuannya memang relatif di dekat permukaan ini relatif lebih rapuh dibandingkan yang dalam, sehingga itu tadi sangat mudah dengan pergerakan itu sangat mudah mengalami getaran-getaran tadi. Dan selain itu zona patahan diduga tidak hanya satu zona ya Pak. Betul, Ibu. Sehingga pergerakan sebelumnya yang pernah terjadi itu dapat diduga berpengaruh. Jadi sebelumnya kan patahnya vertikal ya Pak ya. Betul. Dapat berpengaruh. Ya, betul. Turun ya. 2 Januari itu turun, Bu. Sekarang strike slip geser. Sebelumnya sudah terjadi gempa pada tanggal 2 Januari dengan sebagai akibat pergerakan patahan turun. Nah, sementara diduga pergerakan itu juga memicu pergerakan pada patahan di dekatnya, di sekitarnya. Semacam itu. Namun, seperti kejadian-kejadian sebelumnya di tempat lain, perulangan ini gempa-gempa susulan ini lambat laun akan semakin berkurang dan akan menuju ke stabil. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Daryono penjelasannya. Terima kasih, Terus Bu. pertanyaan yang lain tadi apa, Mbak? Kerusakan, Bu, kerusakan bangunan. Apakah terjadi begitu ya? Ya, betul. Baik, ini Pak Justus ada di sana masih ini. Jadi dari BMKG di Jayapura mestinya sudah berkoordinasi dengan BPBD ya. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua dengan kedalaman dangkal yaitu 10 km. Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat 7 orang yang menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka. Gempa ini juga menimbulkan kerusakan sejumlah bangunan, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter TV One Hendy Indrajaya. Hendy, bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, saat ini saya sudah berada di kota Jayapura, di mana pasca gempa yang terjadi pada pukul 15.28 tadi yang sekitar 5,4 magnitudo mengakibatkan gedung dan fasilitas umum lainnya mengalami rusak parah yang terjadi di kota Jayapura. Di salah satunya yang paling parah di ruko kafe cerita yang mengakibatkan runtuhnya kafe akibat gempa tadi, yang membuat beberapa orang mengalami 3 orang mengalami luka-luka dan 4 orangnya meninggal dunia, dan 3 orang lainnya sudah dibawa evakuasi di
menuju ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan intensif berlanjut. Begitu. Baik, jadi 7 orang yang mengalami luka ini semuanya ada di dalam sebuah kafe yang roboh ya? Iya, pada saat kejadian 7 orang itu ada di kafe yang yang roboh itu. Begitu. 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka. Iya, benar. Lalu bagaimana dengan bangunan di sekitar kafe? Apakah juga hanya kafe ini saja yang mengalami kerobohan atau bangunan di sekitarnya juga ikut roboh? Pada tempat tadi juga terlihat dari pantauan kami sejumlah kafe-kafe, contohnya di Mall Jayapura juga mengalami retak-retak, dan kafe-kafe dan toko-toko kecil juga ada beberapa yang mengalami retak-retak. Dan juga pada saat gempa tadi di sejumlah rumah sakit membuat ikan antara di warga yang mengakibatkan keluar dari bangunan-bangunan tersebut. Begitu. Baik, Hendy, Anda juga mungkin dapat menggambarkan kepada pemirsa TV One karena ini merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 10 km. Bagaimana gempa yang terasa saat terjadi di pukul 12:28 ini? Pada pukul itu memang gempa sangat terasa, yang membuat warga juga panik, dan saat ini juga beberapa kali masih terjadi gempa susulan juga. Dan dari pihak BPBD juga sudah menghimbau agar masyarakat tetap waspada. Begitu. Baik, ini kan BMKG juga tadi dalam konferensi persnya mengatakan dari 2 Januari sampai 9 Januari ini terjadi 1079 kali gempa dan 132 kalinya dirasakan oleh masyarakat. Apakah memang sesering itu Anda merasakan gempa di Jayapura ini? Ya, dari malam tadi juga memang sering terhitung mungkin kalau bisa saya hitung mungkin ada sekitar 10 sampai 15 belasan kali yang saya rasakan, yang bisa dirasakan gempa yang bisa dirasakan. Begitu. Baik, tapi masyarakat saat ini gimana di Jayapura, Hendy? Dari pantauan saya di lapangan, masyarakat masih panik, masih berada di luar bangunan atau luar rumahnya. Mereka masih menenangkan diri dan masih takut untuk masuk ke dalam bangunan karena masih sering terjadi beberapa kali gempa-gempa susulan, gempa-gempa kecil yang menguncang di Kota Jayapura. Begitu. Baik, lalu bagaimana dengan petugas di lapangan? Apakah ada petugas yang membantu warga untuk mengevakuasi diri dari rumah yang rusak akibat gempa juga? Ya, tadi memang ada terlihat aparat yang membantu melakukan evakuasi di kafe, salah satu kafe yang memang ambruk, begitu, yang mengakibatkan korban, begitu. Baik, mungkin sekali lagi Anda dapat menggambarkan selain kafe yang roboh atau ambruk tadi, seperti apa bangunan atau rumah yang berada di sekitarnya? Dapat saya gambarkan, memang tadi terlihat tidak hanya kafe cerita itu, tapi bangunan yang di sebelahnya terlihat juga sedikit miring, yang di mana hampir ini, dan jalannya juga terlihat ada sedikit retakan-retakan. Begitu yang saya gambarkan. Baik, adakah posko yang disiapkan untuk mengevakuasi warga yang rumahnya misalnya terdampak paling parah dari gempa ini? Untuk saat ini masih belum ada posko yang disiapkan, namun BPBD akan menyiapkan posko yang untuk korban terparah. Gitu. Baik, sekali lagi apakah gempa seperti ini sudah sering kali terjadi, Hendy? Dari malam memang sudah sering terjadi. Baik. Baik, nanti kita akan mengupdate kembali, Hendy. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,4 mengguncang Jaya Papua dengan kedalaman 10 km. Gempa ini terjadi pukul 12:28 dan berdasarkan informasi yang kami terima, satu bangunan kafe ini ambruk sehingga mengakibatkan 7 orang menjadi korban, 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka. Bangunan di sekitar kafe juga mengalami kerusakan atau keretakan dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana kondisi terkini di Jayapura, Papua. Sesaat lagi Breaking News TV One akan kembali. Tetaplah bersama kami.